Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Puput Novitasari, NIM 2302034 dari Program Studi D3 Teknik Informatika. Mata kuliah Proyek Pengembangan Web 2, dosen pengampu Fahrudin M.Com. Pada proyek ini, saya mengembangkan proyek dengan judul Sistem Informasi Penjualan Online berbasis website pada CV Cita Adikarya guna meningkatkan pemasaran digital. Langsung saja, yang pertama, latar belakang. Dari proses penjualan masih dilakukan secara konvensional atau offline, pencatatan transaksi dan stok masih manual, dan tidak memiliki website resmi sebagai media penjualan dan promosi data. Data transaksi sulit dipantau secara real-time, dan dibutuhkan sistem penjualan online untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan pemasaran. Selanjutnya, rumusan masalah. Bagaimana merancang sistem penjualan online berbasis website? Yang kedua, analisis data yang mendalam. Yang ketiga, biaya yang lebih efisien. Dan yang terakhir, pengenalan merek yang lebih cepat. Untuk batasan masalah, yang pertama, sistem hanya berbasis website dan pembayaran masih berupa simulasi. Dan yang terakhir, laporan terbatas pada laporan penjualan harian dan bulanan. Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, tujuan umum, membangun sistem penjualan online berbasis website untuk meningkatkan efisiensi dan pemasaran digital. Untuk tujuan khususnya, merancang kebutuhan sistem, merancang UI atau UX aplikasi, mengembangkan aplikasi menggunakan PHP dan kode igniter, dan yang terakhir, menguji sistem menggunakan metode black box testing. Untuk metodologi pengembangan, di sini saya menggunakan metode waterfall. Yang pertama, analisis kebutuhan. Yang kedua, desain sistem. Yang ketiga, implementasi. Yang keempat, pengujian. Dan yang terakhir, pemeliharaan. Untuk analisis kebutuhan sistem, kebutuhan fungsional yang pertama, login dan registrasi pengguna. Yang kedua, pengelolaan produk dan kategori. Yang ketiga, proses transaksi dan checkout. Yang keempat, pembuatan laporan penjualan. Dan kebutuhan non-fungsional yang pertama, keamanan data. Yang kedua, kinerja sistem. Yang ketiga, kemudahan penggunaan dan terakhir, kompatibilitas browser. Untuk use case diagram, terdapat 3 aktor, yaitu admin, QS, dan owner. Di sini, admin dapat mengelola produk, transaksi, dan konten. Dan untuk aktor QS atau customer dapat melihat produk dan melakukan transaksi. Dan untuk owner hanya bisa melihat laporan penjualan. Berikut activity diagram login. Untuk activity diagram login ini antara owner dan admin itu sama. Selanjutnya ada sequence diagram login. Dan selanjutnya ada class diagram. Di sini ada kelas diagram akun, laporan, transaksi user, data transaksi, owner, admin, manajemen konten, produk, dan kategori. Untuk perancangan sistem, yang pertama, arsitektur sistem. Arsitektur aplikasi, klien atau server. Sistem informasi penjualan online pada CV Cita Adikarya dirancang menggunakan arsitektur klien dan server. Pada arsitektur ini, klien berperan sebagai pengguna yang mengakses aplikasi melalui web browser, sedangkan server bertugas untuk memproses permintaan, mengelola logika aplikasi, serta menghubungkan sistem dengan database. Yang kedua, teknologi yang digunakan, saya menggunakan bahasa pemrograman PHP yang digunakan sebagai bahasa pemrograman utama dan menggunakan framework kode igniter 3. Di sini kode igniter 3 untuk mempercepat proses pengembangan aplikasi berbasis web dengan penerapan pola MVC, model, view, dan controller, sehingga kode lebih terstruktur dan mudah dipelihara.
Untuk database, di sini saya menggunakan MySQL dengan sebagai sistem manajemen basis data untuk menyimpan data produk, pengguna, transaksi, dan laporan. Untuk web server, saya menggunakan SAM, dan untuk front-end menggunakan tambahan HTML, CSS, dan JavaScript. Ini untuk ERD-nya, desain ERD. Selanjutnya untuk desain UI-nya, ini tampilan dashboard awal. Dan ini merupakan transaksi, desain transaksi. Selanjutnya ini ke menu implementasi dashboard. Ini dari desain tadi, ini yang pengaplikasiannya. Ini untuk menu checkout-nya. Untuk hasil dan pembahasan, hasil yang diperoleh, sistem mampu menjawab permasalahan penjualan manual, proses transaksi menjadi lebih cepat dan efisien, data tersimpan rapi dan mudah diakses. Yang terakhir, mendukung pemasaran digital CV Cita Adikarya. Kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan, sistem penjualan online berhasil dirancang dan diimplementasikan. Yang kedua, sistem meningkatkan efisiensi transaksi dan pengolahan data. Yang ketiga, tujuan penelitian telah tercapai. Dan untuk sarannya, integrasi payment gateway, pengembangan versi mobile, peningkatan UI, penambahan analisis penjualan berbasis grafik, dan terakhir yang laporan stok. Sekarang kita lanjut ke ketampilan dari websitenya. Baik, sekarang langsung ke menu website dari penjualan online. Ini merupakan tampilan halaman utama atau dashboard-nya. Di sini ada beberapa katalog produk yang populer atau bestseller. Ini ada menu testimoni pelanggan di bagian dashboard-nya. Oke. Sekarang langsung menu ke produknya. Ini untuk produknya yang ditambahkan baru satu. Untuk melihat data detail produknya juga bisa. Jika mau memasukkan ke keranjang, bisa. Nah, ini customer bisa langsung lanjut ke menu checkout dengan masukkan login pelanggan. Jika customer belum pernah register, maka customer harus daftar dulu. Jika sudah mempunyai akun, maka customer tinggal langsung masukkan email dan password. Ini misalnya calon customer ini belum mempunyai daftar akun pelanggan. Ini sudah masuk ke menu checkout. Cuma masukkan ke keranjang lagi, checkout. Nah, ini customer memasukkan
alamat, nama, nomor HP, dan melakukan metode pembayaran. Tapi di sini untuk metode pembayarannya masih menjadi batasan masalah karena masih belum berjalan. Di sini langsung bisa cetak untuk notanya. Ini bisa langsung cetak PDF aja. Untuk notanya masih belum sempurna, nanti akan saya kembangkan. Lalu kita langsung masuk ke menu admin saja. Di sini ada menu dashboard. Ini untuk dashboard adminnya. Dan admin bisa melakukan CRUD produk, bisa edit, delete, atau update. Ini untuk menunya. Dan untuk pembayaran masih menjadi batasan masalah. Dan untuk transaksi yang masuk, daftar transaksi yang masuk ada di menu transaksi. Dan untuk laporan, di sini hanya masih bisa adanya laporan bulanan saja. Di tanggal Oktober, Desember akan untuk tanggalnya ini masih kosong ya. Ini ada satu yang tadi bisa langsung cetak PDF. Ini untuk laporan transaksi penjualan bulanan. Oke, sekian demonstrasi proyek saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.